Karena sungguhnya zikir kepadanya adalah cara berhubungan seorang hamba dengan Sang Pencipta pada setiap waktu dalam setiap keadaan. Dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyebut nama Allah atau berzikir pada setiap waktu beliau. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 373. Artinya, seorang muslim teman-teman, kita jangan hanya sekedar diam saja. Kalaupun kita diam, kalau kita bicara sesuatu yang bermakna, yang keluar dari lisan seorang muslim adalah nasihat atau bimbingan atau misalnya ilmu atau apa saja yang bermanfaat. Ya, kalaupun masalah mubah, menanyakan kabar, ya, perkembangan apa, itu yang penting. Kalau tidak ada maka dia diam. Diamnya pun bertafakkur, memikirkan tentang ciptaan Allah, atau dia yang maksud diam di sini adalah dia tidak berbicara kemaksiatan. Maka dia bisa berzikir kepada Allah, dia bisa berdoa dan seterusnya. Ini yang dimaksudkan bahwasanya Nabi SAW senantiasa menyebut nama Allah pada setiap keadaan beliau. Apabila seseorang selalu berzikir kepada Allah, maka hal itu menjadikan kehidupannya semakin terasa hidup, berlindung kepada Al-Khaliq atau Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Dengan cara berzikir menyebabkan keselamatan, menghadirkan kedekatan hati kepadanya, serta memperoleh kemenangan dan juga keridhoannya. Sedangkan jauh dari Allah karena lalai dalam berzikir dan banyak berbuat maksiat menyebabkan kesesatan dan kerugian di akhirat nanti. Jadi ini cukup banyak dalilnya tentunya yang berhubungan dengan masalah itu, nanti akan disebutkan setelah ini juga. Tetapi Nabi SAW dikatakan tidak pernah meninggalkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja teman-teman? Sebenarnya saya sampaikan itu, kita lagi tunggu di lampu merah, baca istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Baca supaya dimudahkan urusan-urusan kita. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, aku pernah menghadapi masalah yang sangat berat, menurutku akan sulit sekali untuk mendapatkan jalan keluar, maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali. Akhirnya aku lihat dimudahkan urusan tersebut. Dan ada buku judulnya Keajaiban Istighfar, Keajaiban Sedekah dan Istighfar. Saya pernah sarankan agar teman-teman beli buku itu, dan dibaca banyak sekali kisah orang-orang soleh, bagaimana mereka mengisi waktu mereka dengan istighfar. Jadi bukan cuma sekedar diisi pahala, tapi juga akan mendatangkan jalan keluar dari masalah-masalah. Kemudian yang kedua, di poin kedua, ya, kenapa atau merupakan keutamaan zikir yang dimaksudkan oleh penulis, zikir kepada Allah adalah pembeda antara orang mukmin dan orang munafik. Karena sifat umumnya orang-orang munafik adalah hanya mau berzikir sedikit saja, atau hanya mau sedikit berzikir. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 142, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu qusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka. Nanti apapun tipu daya mereka buat, Allah akan kembalikan ke diri mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, kalaupun sholat riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Yang ketiga, maksudnya yang kedua adalah pembedaan antara orang mukmin dan orang munafik. Orang mukmin itu selalu lisannya zikrullah. Yang ketiga, syaitan tidak dapat menggoda manusia yang tidak lalai dari berzikir kepada Allah. Zikir kepadanya diibaratkan seperti benteng kokoh yang melindungi umat manusia dari tipu daya syaitan. Sungguh syaitan senantiasa senang akan kelalaian manusia dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit saja kita berzikir, misalnya kita baca zikir pagi petang, atau kita baca istighfar, atau kita membaca beberapa ayat Al-Quran, udah cukup menjadi tameng. Setiap ada godaan syaitan kita jadi nggak mau lakukan. Maka itu yang dimaksudkan dalam poin ini. Jadi syaitan tidak bisa menggoda orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sambil jalan, sambil interaksi, sambil membeli barang kebutuhan, selalu diikutkan dengan istighfar, dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, la hawla wa la quwata illa billah, masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun, dan seterusnya. Yang keempat, zikir kepadanya adalah jalan menuju kepada kebahagiaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Jadi enggak ada yang lain. Kapan kita lagi ada masalah apapun, zikrullah. Baik itu baca Quran, baik itu berdoa, baik itu menyebutkan puji-pujian kepada Allah SWT.
Maka itu insya Allah akan menjadikan jalan keluar yang luar biasa. Yang saya selalu tekankan, tentu semua zikir baik, tapi kita bersyukur dan beristighfar ini sangat baik. Ya, kata para salafus saleh, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kepada kalian penyakit, dan Allah juga telah menyampaikan untuk kalian obatnya. Penyakit karena dalam maksiat dan obatnya adalah istighfar. Ya. Maka ini dua hal yang memang kontroversial sama yang lain, tapi yang satunya harus dikerjakan yaitu istighfar, dan yang satunya lagi ditinggalkan. Kemudian yang kelima, zikir hanya dilakukan secara rutin. Zikir harus dilakukan secara rutin, terus menerus, karena tidaklah penduduk surga itu bersedih akan sesuatu kecuali terhadap saat waktu yang mereka lewati di dunia yang tidak dipergunakan untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Sungguh rutinitas dalam berzikir mencerminkan suatu bukti hubungan yang baik dengan Allah atau kepada Allah. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan untuk menjelaskan, para ulama telah sepakat tentang bolehnya berzikir dengan hati dan lisan bagi orang-orang yang sedang bercakap-cakap, bagi orang yang sedang junub, bagi perempuan yang sedang haid, dan bagi wanita yang mengalami nifas. Sehingga mereka diperbolehkan mempraktikkan zikir baik berupa tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala ilaha illallah. Ya. Ini tadi sesuai dengan urutannya, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Dan salawat kepada Nabi SAW maupun doa-doa yang bukan termasuk bacaan Al-Quran. Jadi artinya zikrullah ini harusnya dirutinkan, dan itu akan mendatangkan manfaat-manfaat yang sangat besar. Di antaranya adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan segala sesuatu yang dia butuhkan, karena mengingat Allah seperti menyebut-nyebut ya kebaikan sama pencipta Allah, Allah akan balas juga dengan kebaikan. Yang keenam, barang siapa yang senantiasa mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 152, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Syukurlah kepadaku dan janganlah kalian atau kamu ingkar atau kepadaku. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 152. Asal kalimat yang diambil dari ayat ini saksinya adalah, ingatlah aku, berzikirlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Maksudnya aku akan ingat ini, Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba tersebut dalam kesengsaraan. Dan bersyukurlah kepada aku atas nikmat aku berikan, maka jangan kalian pungkiri nikmat itu. Seseorang pasti senang sekali jika seorang raja menyebut-nyebut dan memuji-mujinya di hadapan khalayak ramai. Maka bagaimana pula apabila yang menyebut-nyebutnya adalah Allah, raja di raja, yakni di hadapan para malaikat yang senantiasa berzikir kepadanya. Yang terakhir, yang ketujuh, tentang masalah pentingnya seseorang itu menjaga zikir, apa manfaatnya buat dia atau keutamaannya. Maksud zikir kepadanya tidak sekedar bergumam terus-menerus dengan lafaz zikir seperti suara lebah, sedangkan hatinya lalai dan tertutup atas pengagungan dan ketaatan kepada Allah. Maka itulah zikir dengan lisan harus diiringi konsentrasi dan berpengaruh terhadap atau dalam hati, terhadap makna kalimat atau kata-kata atau lafaz lainnya atau zikirnya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 205, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan duna jahri minal qawli wal ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin." Dan ingatlah Rabbmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, teriak-teriak pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lemah. Jadi selayaknya seorang yang berzikir kepada Allah untuk berkonsentrasi sewaktu mengucapkan lafaz zikirnya. Hendaklah ia menyatukan antara zikir hati dan zikir lisan agar manusia senantiasa tetap terikat dalam zikirnya kepada Allah secara zahir maupun batin. Kesimpulan apa yang disampaikan di 7 poin ini teman-teman sekalian, bahwasanya berzikir kepada Allah adalah amal yang mulia, dan ini yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerti nggak ngerti apa yang kita ucapkan, tetap saja Allah akan nilai pahala. Ada sebuah hadis mulia yang Nabi SAW mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang bisa mengalahkan pahala atau lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak, bahkan lebih baik daripada kalian membebaskan budak bersedekah
bahkan sampai pada tingkat lebih baik daripada kalian menebas leher musuh kalian dan kalian ditebas lehernya oleh musuh kalian. Maksudnya kalian membunuh orang kafir dan kalian pun bisa mati syahid, ya, dibunuh oleh orang kafir. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lisanmu selalu zikrullah. Lisanmu selalu zikrullah.